Comparison degree. Jadi comparison itu perbandingan ya. Nah, yang pertama ini ada positive degree, yaitu perbandingan setara. Kalau dalam bahasa Indonesia ini seperti ada imbuhan se gitu ya depannya ya. Misalnya sebaik, sepintar, secantik. Gitu ya. Kemudian polanya seperti ini. Jadi subject verb ditambahkan dengan s, adjective atau adverb s. Jadi diapit s ya. Jadi s, adjective atau adverb s. Kemudian subject verb. Nah, tapi untuk yang berupa, jadi kalau verbnya berupa be ya, is, am, are, was, were, ini verb berikutnya ini opsional. Jadi bisa ditulis, bisa enggak ya, bisa diucapkan, bisa tidak. Biasanya sih enggak diucapkan gitu, tapi diucapkan pun boleh. Jadi misalnya, aku tidak secantik ibuku. Jadi I am not as beautiful as my mom is. Gitu kan. Nah, tapi bisa juga I'm not as beautiful as my mom. Gitu. Jadi opsional. Kalau berupa be, dia boleh disebutkan, boleh enggak. Tapi ketika berupa verb, ini harus disebutkan auxiliary-nya ya. Jadi tergantung subjeknya tunggal atau jamak. Contohnya, she dances. Nah, karena menari seindah ya. Nah, menari ini kan verb. Nah, ini dijelaskannya sama adverb ya. Jadi she dances as beautifully as her teacher does. Nah, kenapa harus ditulis auxiliary-nya ya, do atau does? Karena kan di sini pembandingnya harus sama ya. Jadi dia menari seindah gurunya menari. Ya, seperti itu. Jadi does ini menggantikan dances. Dan do sama does ini tergantung sama subjeknya ya. Maksudnya ini karena ini tunggal, maka kita pakai does. Ketika ini jamak, berarti ini do. Seperti itu. Misalnya ya, she dances as beautifully as they do. Nah, seperti itu. Tapi karena ini her teacher tunggal ya, berarti does. Jadi she dances as beautifully as her teacher does. Jadi gurunya menari. Oke, jadi ini tergantung diikutinya dengan apa ya, subjeknya do, does, misalnya. Jadi ini verb auxiliary-nya. Did, ini ketika bentuknya verb 2, ya kan, kemudian has, have, atau can, misalnya. Oke, contohnya yang lain ya, misalnya, temanku bermain bola sebagus Ronaldo. Ini udah lampau ya, misalnya dulu tuh temanku bisa bermain bola sebagus Ronaldo. Jadi, my friend played football as good as, adjektif murni ya, as good as Ronaldo did. Nah, pakai did karena dia kan verb 2. Nah, verb 2 digantikan auxiliary-nya jadi did. Terus misalnya contohnya lagi ya, my score, ya skorku tidak sebagus skormu. Jadi my score is not as good as your score atau yours is. Nah, ini tapi buat opsional ya, boleh disebutkan, boleh enggak. Nah, ini jangan bilang harus sama ya, harus setara pembandingnya. Ini kan my score yang dibandingkan dengan your score. Jadi bukan yang nilaiku lebih bagus dari kamu. Terus kita bilang my score is not as good as you. Ya, karena yang dibandingkan bukan my score sama you, tapi my score dan your score. Tuh ya, jadi pembandingnya harus sama. Di my score is not as good as your score atau yours. Ini ya, jadi untuk perbandingan setara bentuknya harus seperti ini. Kalau mau mengatakan sebaik, sepintar, secantik, sebagus, nah seburuk. Jadi as, adjective atau adverb, as. Kemudian ini ada comparative degree. Nah, kalau komparatif ini perbandingan lebih. Jadi misalnya lebih bla 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 daripada bla 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 gitu. Jadi lebih apa daripada siapa. Jadi polanya subject verb ya. Kemudian ketika dia berupa long adjective atau adverb ya, maksudnya long itu lebih dari satu syllable. Maksudnya syllable itu penyebutannya ya. Misalnya aku mau ngomong beautiful. Nah, itu kan ada 3 syllable ya. Beautiful. Nah, ini kan panjang. Kemudian handsome. Kan dia lebih dari satu syllable ya. Nah, kita pakai yang more. Jadi more, long adjective, than. Nah, ingat kalau ada komparatif, dia harus ada than ya. Jadi more, kemudian long adjective-nya than, baru subject verb lagi.
Nah, kalau misalnya adjektifnya cuma terdiri dari satu syllable ya, maksudnya short adjective. Nah, ini kita nggak pakai more, tapi kita tambahkan er belakangnya ya. Misalnya short adjective itu yang satu syllable ya, misalnya short, big, high. Nah, ini kan cuma satu penyebutan. Kita tambahkan er aja, kemudian then. Terus subject verb-nya. Contohnya ya, skornya Dita lebih tinggi daripada skorku. Ingat ya, yang dibandingkan skornya ya, bukan aku dan kamu. Bukan skornya Dita dan aku, tapi skornya Dita dan skorku. Jadi Dita score is high. Nah, karena high ini kan satu syllable ya, jadi short. Jadi higher. Dita score is higher than my score. Sama, jadi kalau misalnya dia berupa be, ya, is/am/are was were, ini opsional ya, nggak apa-apa nggak disebutkan. My sister studies, jadi kakakku belajar lebih rajin daripada aku. Jadi my sister studies more diligently than I do. Ya, karena di sini kan diligently, diligent. Nah, ini kan lebih dari satu syllable ya. Nah, ini long adjective. Jadi pakainya yang more. Nah, karena di sini berupa verb ya, studies. Nah, maka kita pakai auxiliary, jadi do atau does, tergantung subjeknya. Jadi, kakakku belajar lebih rajin daripada aku belajar. Jadi, my sister studies more diligently than I do. Oke, jangan lupa ya, jadi ketika menggunakan verb, gunakan auxiliary-nya ya. Kalau misalnya I can study, ya berarti then I can. Gitu. Pokoknya harus setara. Oke, jadi kalau verb, jangan lupa gunakan auxiliary-nya. Kalau be, bisa nggak ditulis. Oke, lanjut. Comparative degree ya, masih comparative degree, masih perbandingan lebih. Tapi tadi bentuknya kan lebih apa daripada apa gitu ya. Tapi kalau ini semakin lama semakin. Nah, jadi kita misalnya mau membuat kalimat semakin lama semakin. Nah, ini polanya seperti ini ya. Jadi subject verb ketika berupa short adjective ya udah tinggal tambahkan er and short adjective-nya er. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya long adjective ini tinggal subject verb ya kan, kemudian more and more baru long adjective atau long adverb-nya. Ini langsung ke contoh ya. Misalnya, selama kuarantin aku semakin lama kok semakin gendut. Ya, selama karantina, aku makin lama makin gendut. Jadi, during quarantine, I'm getting fatter and fatter. Nah, karena fat ini kan short, ya, jadi langsung aja fatter and fatter. Tapi kalau misalnya ini long adjective, jadi more and more. Misalnya ya, aku nggak melihat dia udah lama. Kok dia kelihatannya makin ganteng ya gitu. Semakin lama semakin ganteng. Nah, jadi I don't see him for a while, but he looks more and more handsome. Oh ini maaf, ini artinya aku nggak lihat dia sebentar gitu, tapi dia kelihatan makin ganteng gitu. Semakin lama semakin ganteng. Jadi I don't see him for a while, but he looks more and more handsome. Nah, karena di sininya kan long adjective ya, nah, makanya more and more, kemudian long adjective-nya. Tapi kalau short, jadi short adjective er and short adjective er. Oke. Nah, kalau tadi semakin lama semakin. Kemudian ada lagi semakin titik-titik, semakin titik-titik. Nah, ini namanya the comparative ya. Jadi misalnya, jadi kita harus pakai the ya, jangan lupa pakai the. Jadi the comparative-nya ini harus setara. Setara maksudnya ini kan dua kalimat ya. Nah, maksudnya dua frase gini. Nah, jadi ketika di sini the comparative noun, berarti kata selanjutnya the comparative noun juga. Tapi kalau misalnya diikutinya sama subject verb, berarti nanti diikutinya sama subject verb juga. Seperti itu ya. Kalau misalnya ini diikutin verb ing, ya udah berarti sini diikutin noun juga, verb ing. Contohnya ya,
Kalau misalnya nggak diikutin sama noun atau subject verb, ya udah berarti the komparatif aja. Pokoknya harus the komparatif, the komparatif ya. Misalnya ya, semakin banyak, semakin meriah. Nah, jadi kita bisa langsung bilang the more, semakin banyak ya, the more, the merrier. Nah, merry itu short, jadi merrier. The more, the merrier. Semakin banyak, semakin ramai. Semakin meriah. Kemudian misalnya, semakin keren pengalamanmu, ya, semakin banyak pengalamanmu atau semakin keren pengalamanmu, semakin tinggi gajimu. Nah, jadi great sama high. Tinggi ya, jadi karena ini sama-sama short, berarti tambahkan aja ER. Jadi the greater your experience, nah ini noun ya, the higher your salary. Tuh, atau misalnya, semakin lama aku menunggu, semakin capek aku. Berarti karena long, ya, long sama tired. Long ini kan short. Kalau tired itu long ya, jadi dia pakainya more. Jadi the longer I wait, ya, the longer I wait, the more tired I get. Ya kan ini subject verb, jadi ini harus subject verb juga. Harus setara ya. Kemudian misalnya, semakin kamu belajar, semakin kamu pintar. Oke, karena jadi kalau misalnya ini nggak ada bentuk adjektifnya ya, kan misalnya di sini kan ada semakin banyak kamu belajar, ya, bentuknya kan verb. Nah, ini langsung aja pakai more ya. Jadi ketika bentuknya verb langsung pakai more. Jadi semakin kamu belajar, semakin kamu pintar. Jadi the more you study, the smarter you are. Ini subject verb, ini subject verb. Jadi kalau berupa verb langsung aja pakai more. Ya, jadi the more you study, the smarter you are. Oke, tadi udah ada komparatif, sekarang ada superlatif degree. Nah, kalau komparatif tadi kan lebih ya, perbandingan lebih. Kalau superlatif ini perbandingan paling. Jadi kalau mau bilang yang paling atau yang ya, misalnya tercantik, terbaik, di mana? Saya perbandingannya ini lebih dari satu. Jadi nggak pakai than tadi ya. Jadi dia lebih dari satu atau lebih dari dua orang. Di antara banyak gitu intinya. Jadi polanya kalau tadi lebih kan pakainya more, nah kalau paling kita pakai most. Ya. Sama, jadi subject verb the most, ya jangan lupa ada the-nya ya, the most. Kemudian long adjective-nya baru diikutin sama noun-nya. Apa yang dibandingkan? Misalnya yang paling cantik, artis yang paling cantik. Nah, jadi ini noun-nya artisnya. In, of, atau over. Ini artinya perbandingan dengan banyak ya. In, of, atau over. Kalau short adjective kita pakai s, est ya belakangnya. Jadi the short adjective-nya kemudian est. Sama kemudian noun-nya apa yang dibandingkan? In, of, atau over. Nah, kalau adverb ini biasanya nggak pakai the ya, jadi langsung most. Jadi subject verb, most, baru adverb-nya. In, of, atau over. Contohnya langsung ya ini. Misalnya, Son Ye Jin adalah aktris tercantik di Korea. Aktris tercantik. Jadi Son Ye Jin is the most. Karena beautiful kan panjang ya. Nah, jadi kita pakai the most. The most beautiful, nah ini baru bendanya ya. Actress in Korea. Dia tuh pelari tercepat loh dari semua partisipan. Dia tuh pelari tercepat. Oke, jadi fast itu short ya. Jadi kita pakai fastest. He is the fastest runner. Runner ya, jadi noun-nya mengikuti. He is the fastest runner over all participants. Ini contohnya yang adverb, misalnya dia berdansa yang paling indah sih di show itu. Jadi she dances most beautifully in the show. Jadi langsung most. Kalau yang adjective kan dia pakai the ya. Ada the most dan the bla 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 s. The adjective s. Misalnya, ini nih kopi terpahit yang pernah aku coba. Oke, ini kopi terpahit. Jadi bitter ini pahit artinya.
Ini long ya, jadi kita pakai most. Jadi, it is the most bitter noun-nya. Kopinya ya, kopi terpahit jadi kopinya, coffee-nya di belakang. It is the most bitter coffee I've ever tried. Nah, yang pernah aku coba. Oke, gampang ya. Jadi tinggal tambahkan aja the most untuk long adjective baru noun-nya. Kemudian kalau short jadi the short adjective-nya tambahkan est ya, kemudian noun-nya. Kalau adverb ya diikutin adverb langsung aja most, adverb-nya apa. Oke. Nah, ada juga pola yang kedua, tapi ini artinya sama ya. Kalau kita mau menyebutkan yang paling atau yang ini kita bisa menggunakan komparatif. Tapi harus kita tambahkan dengan negatif. Jadi, negatif ditambahkan komparatif, ini nanti artinya jadi superlatif. Negatif ini maksudnya ini ya, negatif, bentuk negatif misalnya ada kata never, ada not, ada no. Nah, pokoknya yang mengandung indikasi negatif ya. Nah, misalnya aku mau bilang, aku nggak pernah, pokoknya aku bekerja sangat keras. Nah, ini kita bisa bilang, I never work harder. Nah, ini artinya work so hard. Jadi kayak aku nggak pernah bekerja sekeras ini loh. Lebih keras dari ini. Berarti dia bekerjanya sangat-sangat keras. Jadi I never work harder. Tapi bedakan kalau misalnya di sini bukan komparatif ya. Jadi misalnya mau bilang I never work hard. Nah, ini kan bukan komparatif. Nggak ada er atau more-nya. Nah, maka ini artinya lazy. Tapi kalau misalnya kita tambahkan komparatif, jadi ada negatif komparatif, nah, ini artinya superlatif paling sangat-sangat keras gitu ya. Bekerjanya sangat keras. Oke, bisa bedain ya. Jadi ketika ada negatif ketemunya dengan komparatif, nah ini maknanya superlatif. Misalnya mau bilang juga nih harganya murah banget. Nah, kita juga bisa bilang the price couldn't be any lower. Jadi couldn't negatif ya, ada couldn't. Kemudian ada komparatifnya low karena short jadi lower. The price couldn't be any lower. Jadi harganya tuh nggak bisa lebih murah dari ini. Sumpah ini murah banget. Nah, jadi ini the lowest price. Itu ya, kita bisa menggunakan komparatif. I couldn't be feeling any better. Ya, jadi ada couldn't, negatif ya, ketemu dengan better, lebih baik. Jadi pokoknya berarti intinya di sini nggak bisa lebih baik dari ini ya. Berarti I am in the best condition. Jadi ini di kondisi yang terbaik ya, the best condition. The price couldn't be more expensive. Nah, karena expensive ini kan long adjective. Nah, kita pakai more, bukan er ya. Jadi, the price couldn't be more expensive. Berarti ini harganya mahal banget ya, termahal. Atau misalnya mau bilang, nah kalau berupa verb, nah kita bisa tambahkan langsung more aja ya. Kan di sini nggak ada adjektifnya ya. Nah, ketika nggak ada adjektif, pakai yang more. Tuh, misalnya, I couldn't love you more. Ini ya, love ini verbnya. Jadi, I couldn't love you more. Aku nggak bisa lebih cinta dari ini. Berarti, cinta mati ya, cinta banget. Kayak gitu. I couldn't agree more. Nah, couldn't agree more. Agree itu setuju ya. Jadi, setuju banget. Nah, gitu. Jadi ketika di situ tidak ada adjektif atau adverb, ya adanya verb, ya udah berarti tinggal tambahkan more aja belakangnya ya. Jadi I couldn't love you more. I couldn't agree more. Seperti itu ya kalau mau mengatakan yang paling. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan the most long adjective sama noun-nya atau the short adjective as kemudian noun ya atau most kemudian adverb atau bisa juga dengan negatif ketemu komparatif.